Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mbaknya ya. Tapi di sini nggak ada nama. Oke, so di sini mbaknya tanya seperti ini. Mohon arahannya, beda calling visa dengan lewat sponsor apa ya? Oke, so di sini buat kalian semua yang kepengen kerja ke Singapura nih teman-teman, apa sih sebenarnya perbedaan antara calling visa dengan lewat sponsor atau bisa dibilang lewat PT? Sudah pasti berbeda mbak ya. Ya, kalau lewat PT itu prosesnya resmi. Tapi kalau lewat calling visa itu ilegal. Ilegal itu apa mbak Asih? Tidak resmi dan dilarang oleh pemerintah Indonesia. Kalian harus tahu, harus paham bahwasanya ilegal itu sangat-sangat dilarang oleh pemerintah Indonesia ya. Nanti kalau di tengah-tengah perjalanan mbak ya, misalkan kalian itu ditanya kok sampai gelagapan, ditanya dan kalian nggak jujur, di situ pasti pihak imigrasi akan mulai curiga. Kalau sudah curiga, mbaknya dibawa ke kantor, digiring, dibawa ke kantor, akhirnya diinterogasi. Mbaknya ini mau kemana? Nah, mbaknya bingung, ya, mau ke Singapura pak, lewat PT mana? Ya, mbaknya nggak ada PT, mau ngomong apa? Nggak bisa bebas, maksudnya nggak bisa lolos. Mbaknya kalau nggak ngomong lewat PT mana, itu jarang banget yang akan diloloskan. Karena lewatnya adalah nanti bandara. Entah itu Bandara Juanda Surabaya, entah lewat Bandara Soekarno-Hatta, atau entah lewat dari Bandara Semarang atau mana saja. Ya, itu pasti akan ditanya. Tujuannya mau kemana mbak? Nah, ke Singapura pak, mau kerja. Lewat PT mana mbak? Lah, nggak ada PT, ini bagaimana? Nah, dari sini kalau kalian nggak punya tanda bukti ini pak dari PT ini, itu kalian jangan berharap kalian bisa lolos, jangan berharap kalian bisa terbang ke Singapura. Resiko mbak ya, mikir resiko, jangan mikir kalian calling visa prosesnya cepat terbang, cepat bekerja. Bukan seperti itu mbak ya. Orang kalau kepengen kerja ke luar negeri itu, kalau menurut saran terbaik dari saya ya, itu kalian harus masuk PT, lewat PT, carilah PT yang resmi ya, agar perjalanan nanti kalian menuju ke Singapura itu selamat. Nggak usah kalian kepikirannya kesusu atau keburu, kepengennya cepat-cepat. Ya, saya di sini juga paham bahwasanya mbak, saya itu kebutuhannya sangat mendesak mbak. Saya di rumah itu benar-benar sudah punya hutang banyak. Untuk makan aja susah mbak. Iya, saya paham. Tapi lewat jalur yang resmi. Lewati prosesnya mbak. Saya dulu juga seperti itu. Saya pertama kali datang ke Singapura, itu saya masuk PT teman-teman. Ya, saya masuk ke PT, itu saya dulu PT-nya di Jakarta teman-teman. Ya. Terus di situ juga ngikutin prosesnya. Saya juga harus medical, pasporan, terus PAP juga. Terus waktu itu saya juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PT, seperti halnya kita harus ngikutin piket ya, bersih-bersih lah, masak lah, halah semualah yang ada di PT, seperti itulah. Di sana tuh banyak sekali teman-temannya ya, dari berbagai macam daerah. Oke? Jadi di sana kita nggak sendirian mbak, banyak teman. Kita di sana tuh nggak ada ruginya karena kita menimba ilmu. Ilmu apa mbak Asih? Ya kita menimba ilmu bahasa Inggris. Ilmu bahasa Inggris ini penting mbak. Kalau misalkan nanti sudah sampai di rumah majikan ditanya ini itu tapi nggak paham, kalian mau ngapain kerja ke Singapura nggak tahu bahasa Inggris? Ya kecuali kalau majikan kalian orang Melayu, nggak apa-apa. Tapi kalau majikan kalian orang Chinese dan di sini majikan kalian nggak bisa ngomong Melayu, terus bagaimana teman-teman? Paling-paling nanti sama majikan kalian dibalikin lagi ke agent. Ada mbak
Majikan yang seperti itu ada. Karena apa? Majikan berpikiran bahwasanya anak ini nggak bisa diajak ngomong, bahasa Inggrisnya nggak ngerti, nggak ada, nggak bisa diajak ngomong. Saking jengkelnya sang majikan, akhirnya dipulangin ke agen. Terus kalau sudah dipulangin ke agen, siapa yang rugi? Ya mbaknya sendiri yang rugi. Kena tambahan potongan lagi. Berapa bulan? Bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 2 bulan. Tergantung berapa lama kalian numpang tinggal di agen. Apa dikira gampang kerja di Singapura? Ya, yang penting kalian harus bisa. Yang namanya nantinya diajak ngomong dengan majikan harus paham. Meskipun kalian susah untuk menjawabnya, setidaknya kalian paham. Ya, misalkan nih, Siti, please can you take for me the spoon in the kitchen? Lah, itu majikan ngomong apaan sih? Kan susah kalau nggak belajar. Iya apa enggak? Terus misalkan, Siti, please can you check the veggie inside the fridge? Lah, itu majikan ngomong apa sih? Susah juga mbak. Kalau misalkan diajak ngomong majikan tapi kitanya nggak paham, susah. Makanya nggak ada ruginya buat teman-teman semuanya. Kalian masuk ke PT, numpang proses di PT, kalian bakalan diajarkan tentang bahasa, diajarkan tentang tata cara kerja di Singapura. Ya, di sana tuh banyak banget mbak. Kalian nggak akan rugi, nggak bakalan rugi. Oke? Yang penting niat. Kalian kepengen bekerja ke Singapura, terus kalau bisa mbak ya saat di PT itu ya di sini saya juga mengerti kalian boleh yang namanya menghibur diri, kalian boleh yang namanya ngerumpi, tapi ada batasannya ya. Misalkan saatnya sholat ya sholat, saatnya kalian itu ibaratnya ini sudah waktunya sholat maghrib, segera wudhu. Jadi di sini jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktu, ya. Karena nantinya kalau kalian sudah menanam kebaikan di Indonesia, waktu kalian tinggal di PT, insya Allah itu semua akan memberikan kelancaran kalian perjalanan menuju ke Singapura. Ya, insya Allah kalian akan mendapatkan majikan yang baik. Karena apa? Kita selalu dekat dengan Allah. Kita selalu ingat sama Allah. Kita selalu taat menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Kayak gitu. Ya, itu penting banget. Buat teman-teman semuanya, jangan sampai kalian meninggalkan yang namanya kewajiban kita sebagai umat Islam, menjalankan sholat. Kalau bisa, ya harus sholat, kayak gitu. Ya, karena itu adalah tiangnya agama. Kalau misalkan mbak, ya buat teman-teman semuanya lah, kepengen kerja ke luar negeri, itu cuman itu pesan dari saya. Dekatkan diri selalu sama Allah, mintalah sama Allah agar dipermudahkan segala urusan kita. Itu saja. Terus nanti misalkan hari hanya mau terbang, kalian minta restu dari keluarga. Insya Allah kalau semuanya ngasih restu sama kalian, sudah ridho, insya Allah perjalanan kalian bakalan mulus dan kalian bakalan dipertemukan dengan majikan yang baik. Seperti itu ya. Misalkan nantinya kalau ada masalah itu nggak terlalu berat lah ya, kayak gitu. Oke teman-teman, dan di sini buat kalian semua, misalkan kalian yang lewat PT itu sudah pasti kita akan dapat uang pesangon ya, dan itu harus kalian minta. Oke, so biasanya untuk tujuan Singapura itu uang pesangonnya biasanya paling rendah adalah 2 juta ya. Kadang ada yang masih dapat 3 juta, ada yang dapat 2,5 juta, ada ya, tergantung juga pada kita. Tapi kalian harus ingat yang namanya uang pesangon itu adalah hak kita, harus diminta ya. Siapa tahu nanti ya bisa ditinggalkan untuk keluarga, bisa dikasih untuk anak yang di rumah, kayak gitu ya. Itu lumayan banget, membantu banget kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian calling visa ke Singapura, itu juga dapat uang pesangon, tapi biasanya uang pesangon itu cuman sedikit, mungkin hanya 1 juta kayak gitu ya. Tapi resikonya mbak, kalian ingat resikonya saja. Jangan kalian mikirnya aku mau calling visa aja lah, prosesnya lebih singkat.
prosesnya lebih cepat kayak gitu. Jangan mikir cepatnya ya Mbak ya, tapi kalian harus berpikir risikonya itu loh Mbak ya. Kalian kan akan pergi untuk bekerja, kalian akan meninggalkan keluarga ya, kalau bisa harus perginya itu dengan selamat ya, kayak gitu. Jangan sampai nanti di tengah-tengah perjalanan ada masalah, jangan sampai ya. Kalian pasti yang baru pertama kali kerja ke Singapura, nanti kalian di imigrasi itu bakalan ditanya loh sama petugas imigrasi ya. Misalkan kalian itu jawabnya gugup, nah itu sudah ketahuan bahwasanya oh pasti ini nggak lewat PT. Kalian bakalan diseret, dibawa ke kantor, kalian bakalan ditanya lewat PT mana Mbak, ada berkasnya apa enggak, kalian bawa dokumen apa enggak. Kalau nggak bawa ya udah alamat ya, alamat kalian harus berurusan dengan polisi. Apakah kalian mau hal ini terjadi? Enggak kan ya. Jadi dari sini alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang kepengen kerja ke Singapura ya, kalian harus masuk PT. Cari PT yang resmi agar kalian bisa masuk ke Singapura dengan selamat. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi buat kalian semua. Nggak lupa juga saya selalu memberikan doa, memberikan support buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran ya. Semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga kalian nantinya bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.